Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr syam. Selamat datang bulan yang penuh berkah, selamat datang bulan yang mulia. Kami umat Islam menunggumu dan merindukanmu. Kami gembira dengan kedatanganmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan bulan puasa, bulan yang kita nantikan, yaitu bulan Ramadan tahun ini, tahun 2022 atau tahun 1443 Hijriah. Saudaraku muslim, sebagai umat Islam tentu kita sudah siap untuk menjalankan ibadah puasa, karena ibadah puasa adalah salah satu kewajiban bagi kita umat Islam dan termasuk dalam rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban ini tentu menjadi suatu yang mutlak atau fardhu ain bagi individu umat Islam di seluruh dunia. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus tahu dulu syarat sah puasa dan rukunnya puasa, agar puasa kita menjadi berkualitas. Minimal kita harus mengetahui ilmunya dulu, walau sedikit, karena itu sangat penting bagi kita. Karena kata pepatah Arab dan juga merupakan wasiat para ulama, al-amalu bil ilmi khairun min alfi amali bila ilmi. Satu kali beramal dengan ilmunya lebih baik dari 1000 kali beramal tetapi tidak dengan ilmunya. Sahabat muslim, adapun syarat sah puasa artinya seorang yang berpuasa dinyatakan sah apabila dia termasuk di dalam syarat sah ini, atau dia sudah memenuhi syarat sah puasanya. Yang pertama, dia adalah Islam atau Muslim. Karena berpuasa ini diwajibkan atas orang-orang yang Muslim, yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang akan berpuasa itu harus baligh atau sudah pubertas. Baligh atau pubertas ini dialami oleh seorang yang sudah meningkat memasuki masa remaja, yang biasanya laki-laki itu berumur antara 10 sampai 15 tahun, sedangkan wanita yaitu berumur antara 9 sampai 12 tahun. Dan
Kalau laki-laki ditandai dengan suaranya agak berat atau dia mengalami mimpi pertama atau mimpi kawin. Kemudian yang wanita ditandai dengan menstruasi yang pertama. Apabila seseorang muslim sudah mengalami ini, maka dinyatakan wajib dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa itu berakal sehat. Orang yang tidak sehat akalnya tidak diwajibkan berpuasa. Bagi yang akalnya sehat, maka dia wajib berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa itu yang keempat, syarat sahnya adalah mampu menjalankan ibadah puasa. Mampu di sini maksudnya dia tidak sedang sakit. Artinya adalah orang yang sehat jasmani, yaitu orang yang tidak sedang sakit. Orang yang mampu menjalankan ibadah puasa, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Orang yang mampu menjalankan ibadah puasa ini juga orang yang belum memasuki usia lansia. Karena usia lansia, orang yang sudah lansia ini biasanya sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi orang yang sehat badan, jasmani dan rohaninya, maka dia akan wajib menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi bagi mereka yang sedang sakit, maka mereka atau dalam perjalanan ini sudah tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan, boleh untuk tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian syarat yang kelima, mengetahui awal puasa, mengetahui awal masuknya puasa. Kalau orang zaman dulu untuk mengetahui awal puasa harus melihat hilal, dan di Indonesia untuk melihat hilal atau bulan awal masuk bulan puasa itu dinyatakan dengan sidang isbat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasummu khairul lakum in kuntum ta'malun.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka barang siapa yang melihat di antara kamu bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Atau dalam istilah tafsir lain, karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, jadi syarat sah puasa itu ada 5. Yang pertama adalah muslim, yang kedua balik atau sudah pubertas, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu menjalankan ibadah puasa, yang kelima adalah mengetahui awal bulan puasa. Sahabat muslim, setelah kita mengetahui syarat sah puasa, selanjutnya kita menyimpulkan diri kita apakah sudah memenuhi syarat sah puasa itu. Jika sudah, maka wajib kita menjalankan atau menunaikan ibadah puasa itu. Nah, kemudian apabila kita sudah ingin berpuasa dan memasuki awal puasa, alangkah bagusnya dan bahkan wajib bagi kita harus mengetahui rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat berpuasa. Untuk menjalankan ibadah puasa, kita wajib memasang niat di dalam hati pada malam harinya. Diucapkan dalam hati pada malam hari bulan Ramadan. Diucapkan setiap malam. Jika tidak diniatkan pada malam harinya untuk berpuasa besok harinya, walaupun berpuasa dia di siang hari itu, maka puasanya akan sia-sia atau tidak sah. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa ini dari terbit fajar atau imsak sampai terbenamnya matahari atau saat waktu maghrib tiba. Adapun yang membatalkan puasa itu adalah pertama makan dan minum, sudah jelas. Yang kedua adalah mengeluarkan air mani secara sengaja atau dengan jimak dengan istri di siang hari. Ini batal puasanya. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat bagi perempuan datang bulan, ya. Jadi di siang hari begitu dia haid atau datang bulan, maka dia sudah batal puasa. Walaupun sebentar lagi dia akan azan maghrib, misalnya 1 jam atau setengah jam sebelum azan maghrib. Bagi wanita yang berpuasa kemudian dia haid, maka wajib dia batal, maka dia adalah batal puasanya. Maka dia boleh untuk makan dan minum karena dia sudah
batal. Yang kemudian yang kelima adalah nifas. Bagi perempuan yang melahirkan pada siang hari pada saat dia berpuasa, maka dia akan batal. Dan yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, mereka yang keluar dari agama Islam atau murtad pada saat berpuasa, maka dia adalah batal puasa karena dia sudah tidak lagi beragama Islam. Nah, demikian yang dapat Bulut sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.